Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa belajar dalam mempelajari agama ini. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Mursalin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini untuk mengantarkan umat manusia ini ke jalan yang benar. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sahabatnya yang bernama Abu Zar. Ya Aba Zar, jaddidis safina fa innal bahra amiq wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khaffifif himla fa innal aqabata ka'ud wa khlis al amala fa innan naqida basir. Hadis ini kami lihat dan kami kutip dari kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Arti dari hadis tersebut adalah: wahai Aba Zar, perbaharuilah kapal karena lautan yang akan ditempuh sangat dalam, dan ambillah bekal secukupnya karena perjalanan sangat jauh, dan beringanlah beban karena lereng gunung yang akan ditempuh sangat berbahaya. Ikhlaslah kamu dalam beramal, karena yang melihat, yang menilai, yang memperhatikan amal itu basir, maha melihat. Kalau kita coba untuk mengamati hadis tersebut, hampir semua pesannya berbentuk kiasan-kiasan. Pesan ini tidak spesial buat Abu Zar saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, termasuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan yang pertama? Pesan yang pertama disampaikan adalah perbaikilah kapal, yang memiliki makna perbaiki niat. Dalam melaksanakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita ini sangat tergantung kepada niat apa yang kita kerjakan, karena niat sangat menentukan sah dan tidak sahnya satu amal. Sehingga kalau kita belajar dalam kitab fikih, seluruh amal ibadah, maka rukun pertamanya adalah niat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
Innamal a'malu binniyati. Hanya saja seluruh amalan-amalan itu sangat tergantung kepada niat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat merupakan barometer perbuatan yang mau kita tuju. Ibarat kita mau melakukan perjalanan, kita harus jelas kemana kita mau pergi. Dengan apa kita harus berangkat? Apa tujuan kita ke sana? Maka sebelum berangkat, perbaiki niat itu. Kalau kita berangkat pakai mobil, apakah mobilnya sudah diservis sehingga tidak mengganggu perjalanan kita? Maka niat sangat menentukan tujuan daripada ibadah yang kita lakukan. Kita sholat tujuannya agar tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita melaksanakan puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Kita melaksanakan haji agar meraih pahala haji mabrur dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pesannya berbentuk ambillah bekalmu secukupnya, karena perjalanan kita sangat jauh. Hadis ini tidak berpesan sebagai bekal dunia, karena kita akan ke akhirat. Maka bekal yang sangat dibutuhkan untuk menuju akhirat, di alam akhirat nanti, maka yang perlu kita persiapkan adalah bekal ukhrawi. Bukan bekal dunia. Bukan bagaimana agar bisa punya mobil, punya rumah, punya tanah, dan harta kekayaan yang lain. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan agar di hari akhir nanti kita memiliki bekal yang cukup, yaitu dengan amal ibadah, termasuklah puasa yang sedang kita lakukan. Membaca Al-Quranul Karim, bersedekah, berzikir sesuai landasan yang telah kita pernah pelajari misalnya, atau kita pernah mendengarkan daripada buya-buya ulama-ulama tentang zikir-zikir yang akan kita amalkan di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selagi hidup di dunia ini menuju ukhrawi nanti, kita persiapkan semuanya bekal-bekal akhirat. Seiring selangkah dengan mempersiapkan bekal itu, maka pesan yang ketiga adalah kurangi beban. Pengurangan beban berarti agar kita jangan terseok-seok dalam menjalankan kehidupan ini. Dalam hadis itu seolah-olah kita sedang berjalan di lereng gunung yang sedikit saja kaki kita tergelincir, maka kita akan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Apa beban itu? Dosakah itu? Ribakah itu? Korupsikah itu? Mencuri, menghina, menfitnah, dan lain sebagainya. Maka kita selamatkan diri kita melalui puasa ini, agar beban itu jangan kita bawa. Beristighfarlah kepada Allah sebanyak mungkin. Lalu pesan yang keempat, apapun yang kita laksanakan, maka Allah berpesan harus didasari dengan keikhlasan. Walaupun keikhlasan dalam pelajaran fikih tidak menjadi rukun dan syarat sahnya satu ibadah, tapi keikhlasan adalah ruhul ibadah, adalah ruhnya pelaksanaan ibadah, sehingga orang yang mampu menikmati ibadah itu adalah orang yang ikhlas dengan penuh jiwa raganya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan dia akan selamat dari keriaan atau kecintaannya kepada dunia ini. Pesan itu menyampaikan kepada kita, marilah kita ikhlas dalam beribadah.
kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Pesan yang kita dapat tangkap dari hadis tersebut, Rasulullah berpesan 4 hal kepada Abu Dzar kalau ingin selamat dalam perjalanan ke akhirat. Pertama, perbaikilah niat kita mau kemana dan untuk apa. Yang kedua, ambillah bekal sebanyak-banyak mungkin. Yang ketiga, kurangi beban dunia kita agar tidak terjatuh ke dalam alam kenistaan. Yang keempat, mari kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.